Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Dan kali ini kita masih akan membicarakan hal seputar dengan berita yang sedang heboh, tetapi sama dengan seperti di video yang sebelumnya. Video yang saya buat ini tidak bertujuan untuk membedah apa yang dikatakan atau apa yang tidak dikatakan oleh Bapak Paus di dalam berita-berita yang beredar. Namun secara umum, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami secara mendalam dan mendetail apa itu infabilitas seorang paus. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang keliru atau kesalahpahaman yang beredar tentang infalibilitas Bapak Paus. Apakah semua yang diucapkan oleh Bapak Paus itu selalu benar? Apakah pernyataan-pernyataan Bapak Paus adalah perwakilan dari ajaran gereja yang resmi? Nah, untuk itu hari ini kita akan bersama-sama mempelajari apa 3 kesalahpahaman yang umum tentang infalibilitas. Namun sebelum itu, kita menyadari bahwa gereja kita dan juga para pemimpin kita, Bapak Paus, para uskup, dan juga romo-romo di paroki kita sangat-sangat membutuhkan doa-doa kita. Oleh karena itu, mari sebelum kita mulai, kita berdoa satu kali salam Maria untuk para pemimpin-pemimpin kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi dalam video kali ini kita akan membahas apakah Bapak Paus bisa atau pernah melakukan kesalahan atau memberikan pernyataan yang salah. 3 kesalahpahaman yang umum tentang infalibilitas. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu apa itu infalibilitas. Dan untuk itu kita mengacu pada apa yang tertulis di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 891. Ciri tidak dapat sesat. Jadi infalibilitas itu adalah tidak dapat sesat. Ciri tidak dapat sesat itu ada pada Imam Agung di Roma, Kepala Dewan Para Uskup, yaitu Bapak Paus, penerus pengganti Santo Petrus. Dan sifat tidak dapat sesat ini dijanjikan kepada gereja dan ada pada Bapak Paus dan juga badan para uskup bila melaksanakan wewenang tertinggi mereka untuk mengajar bersama dengan pengganti Petrus. Ya, jadi ini adalah definisi yang sangat spesifik tentang infalibilitas. Nah, kadang pengajaran atau ajaran infalibilitas ini mengundang beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, saudara-saudari kita yang non-Katolik, bahwa kok bisa sih kita meyakini bahwa Bapak Paus atau pemimpin gereja yang adalah manusia biasa itu tidak dapat sesat. Untuk itu kita akan melihat satu contoh infalibilitas yang lain yang secara umum dipegang dan dipercaya oleh semua umat Kristiani, yaitu kitab suci. Ya, di mana di dalam dokumen Dei Verbum nomor 11 dinyatakan bahwa para penulis kitab suci itu dipilih oleh Allah dan di dalam menulis teks kitab suci itu, para penulis ini memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri. Jadi, diinspirasi oleh Roh Kudus bukan berarti ketika mereka menulis teks kitab suci itu, mereka jadi tiba-tiba blank, gak ada pikiran apa-apa, dan tangannya bisa menulis sendiri, dan tulisan itu menjadi tanpa sesat. Gak. Yang dikatakan di sini dalam dokumen Dei Verbum ini, mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri, dibimbing dan diinspirasi oleh Roh Kudus. Dan karena di sini dikatakan para pengarang itu diilhami, maka tulisan mereka harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus. Maka diakui bahwa buku-buku Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan,
kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab suci ini demi keselamatan kita. Jadi karunia infalibilitas ini bukan karunia yang one of a kind, ya, maksudnya hanya terjadi dan dikhususkan untuk Bapak Paus. Tetapi bagi mereka, para pengarang Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Santo Paulus, dan juga pengarang Injil di dalam Perjanjian Lama, kita percaya dan di dokumen ini dinyatakan bahwa mereka pun dilindungi, karya tulisan mereka dilindungi tanpa kekeliruan. Dalam kata lain, infallible. Oke, sekarang kita akan masuk dalam 3 kesalahpahaman yang umum dipahami oleh orang-orang tentang infalibilitas. Yang pertama, infalibilitas itu artinya tanpa sesat, berbeda dengan impekabilitas, tanpa dosa. Dan kalau kita search di internet, teman-teman bisa search sendiri, ada beberapa pemberitaan yang mengatakan, yang menceritakan jadwal pengakuan dosa dari Bapak Paus. Yang saya temukan adalah 2 ini. Saya mencoba mencari jadwal pengakuan Paus Benediktus, tapi belum ketemu. Kalau teman-teman ketemu, silakan tulis di bagian komen, share jadwal pengakuan dosa dari Bapak Paus Benediktus. Tetapi dari yang saya temukan ada 2. Bapak Paus Fransiskus mengaku dosa setiap 2 minggu sekali. Paus Yohanes Paulus II mengaku dosa seminggu sekali. Jadi Bapak Paus, Bapak Suci bukanlah orang yang tanpa dosa. Mereka juga orang yang berdosa dan mereka mengakui keberdosaan mereka itu. Makanya mereka menerima sakramen pengakuan dosa, bahkan 2 minggu atau seminggu sekali. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, menjadi teladan bagi kita semua. Bapak Paus aja mengaku dosa sesering itu dan serutin itu. Apalagi kita harus menerima pengakuan dosa juga secara rutin. Oleh karena itu, artinya apa? Bapak Paus dalam hal dan kondisi tertentu, situasi tertentu, bisa saja melakukan kesalahan. Baik itu dalam perbuatannya, ataupun juga di dalam perkataannya. Dan kita sebagai umat beriman, sebagai umat Kristiani, kita, menurut saya secara wajar, kita wajib menegur. Sama seperti kalau kita melihat anggota keluarga kita atau teman kita yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa, kita wajib menegur mereka dengan kasih. Menegur bukan berarti kita ingin mengolok-olokkan mereka atau kita ingin menjatuhkan mereka. Justru dengan menegur mereka, kita ingin menyadarkan mereka akan kesalahan yang sudah mereka lakukan sehingga mereka bisa bertobat dan kembali lagi di dalam relasi yang baik bersama dengan Allah. Jadi menurut saya, jika kita melihat ada sesuatu tindakan maupun pernyataan dari Bapak Paus, ataupun siapapun yang perlu kita kritisi, yang perlu kita tegur, yang perlu kita bantu untuk kita pandu ke jalan yang benar, kita sudah layak dan sepantasnya untuk kita lakukan. Dengan penuh kasih tentunya. Bukan dengan niatan untuk menjatuhkan atau niatan untuk melecehkan, tetapi niatan kita adalah untuk membantu dan membangun. Jadi itu kesalahpahaman yang pertama. Infalibilitas bukanlah impekabilitas. Yang kedua ini ada 2A dan 2B. Ya, 2A, infalibilitas itu bukan inspirasi atau perwahyuan. Jadi karisma infalibilitas ini adalah karisma yang bersifat protektif. Karena karisma ini adalah karunia Roh Kudus yang menjaga Bapa Suci untuk tidak memberikan pengajaran tentang iman dan moral yang sesat atau yang bertentangan dengan kebenaran yang sudah diwahyukan oleh Allah di dalam kitab suci dan juga di dalam tradisi suci. Jadi karunia atau karisma infalibilitas ini bukan seperti bisikan yang menginspirasi agar Bapa Suci bisa menyampaikan suatu pesan yang indah, suatu ajaran yang benar. Jadi karisma ini bersifat protektif, bukan bersifat inspiratif. Ya, ini kesalahpahaman yang kedua. Nah, 2B, apa yang dijaga oleh Roh Kudus melalui karunia infalibilitas ini bukan hanya Bapak Paus, tetapi sebenarnya yang dijaga oleh Roh Kudus
adalah keutuhan dan kesatuan gereja yang ditetapkan, dibangun oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi, Yesus Kristus mengutus Roh Kudus-Nya untuk menjaga gereja, anggota tubuhnya. Inilah yang perlu kita pahami dari karunia infalibilitas. Kenapa kok ini menjaga keutuhan dan kesatuan gereja? Karena tanpa adanya otoritas yang pasti, yang definitif untuk menentukan bahwa oh ini yang benar, ini yang salah dalam hal iman dan moral, maka banyak sekali orang akan dengan sangat mudah memiliki kebenaran mereka masing-masing. Oh, menurut aku ini yang benar, itu salah. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka keluar dari gereja. Mereka membentuk gereja sendiri. Dan karisma infabilitas ini, karunia Roh Kudus ini, bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan gereja. Jika ada perselisihan, maka karunia infalibilitas ini akan membantu Bapak Paus untuk menjaga agar tidak ada ajaran yang melenceng dari kitab suci, tradisi suci, dan juga magisterium gereja. Nah, kesalahpahaman yang ketiga adalah infalibilitas paus itu tidak terjadi kapan saja. Jadi karisma infalibilitas ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan gereja. Sehingga biasanya karisma infalibilitas ini digunakan saat suatu doktrin gereja itu dipertanyakan atau diragukan kebenarannya. Sehingga Bapak Paus diminta atau dibutuhkan untuk memberikan sebuah definisi yang pasti, menetapkan kebenaran secara definitif. Jadi tidak serta-merta kapanpun Bapak Paus ini bisa sambil nyeplos ngomong, pernyataan yang dia katakan itu adalah pernyataan yang infallible. Jadi perlu waktu yang khusus, dan biasanya saat di mana infalibilitas ini digunakan adalah ketika doktrin tersebut dipertanyakan atau diragukan kebenarannya. Karena itu, bagian 3B, infalibilitas paus ini tidak terjadi secara tiba-tiba, karena di dalam Konsili Vatikan Pertama ada 3 syarat di mana ajaran paus atau pengumuman ajaran paus ini dapat dinyatakan sebagai ajaran yang infalibel. Yang pertama, diajarkan oleh Bapak Paus secara ex cathedra, artinya dari kursi Petrus atau atas nama Rasul Petrus, dalam kapasitasnya sebagai penerus Petrus, Imam Agung di Roma. Lalu yang kedua, ajarannya menyangkut tentang iman dan moral, dan ketiga, ajaran tersebut berlaku untuk gereja secara universal. Nah, apa yang dimaksud dengan ex cathedra? Dari data yang saya dapatkan berdasarkan research di internet barusan, di dalam sejarah gereja modern ini hanya ada 2 peristiwa di mana Bapak Paus menggunakan ex cathedra untuk memberikan pengajaran infalibel. Dan kita akan melihat contohnya dari kedua ajaran ex cathedra yang dikeluarkan oleh Bapak Paus. Yang pertama di tahun 1854, Ineffabilis Deus oleh Paus Pius ke-9. Dan di sini teksnya dalam bahasa Inggris, mohon maaf saya belum bisa menemukan teks bahasa Indonesianya, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa dalam tulisan pernyataan yang diucapkan oleh Bapak Paus Pius ke-9 ini, di kalimat biru yang saya highlight warna biru, by the authority of Jesus Christ our Lord, of the blessed apostles Peter and Paul, and by our own, we declare, pronounce, and define. Dan pada tahun ini yang didefinisikan oleh Bapak Paus Pius ke-9 adalah dogma Immaculate Conception, Maria dikandung tanpa noda dosa. Ya, di sini kita melihat jelas ini salah satu contoh formula atau salah satu contoh pernyataan ex cathedra dari seorang paus yang menggunakan karisma infalibilitas.
ya, by the authority of Jesus Christ. Jadi bukan otoritas dirinya, tetapi otoritas Yesus Kristus yang diberikan kepada Petrus, dan sekarang Bapak Paus sebagai penerus pengganti Petrus menetapkan dogma Maria dikandung tanpa noda ini. Yang berikutnya adalah pada tahun 1950 oleh Bapak Paus Pius ke-12 di dalam penetapan apostolik Munificentissimus Deus. Dan kita melihat formula yang sama di dalam pernyataan Bapak Paus Pius ke-12 ini, by the authority of our Lord Jesus Christ, of the blessed apostles Peter and Paul, and by our own authority, we pronounce, declare, and define bahwa Maria diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Oke, jadi kalau kita melihat ketiga persyaratan tadi untuk sebuah pernyataan atau pengumuman ajaran yang infalibel, yang tidak sesat, maka kita bisa menjadi lebih bijak dalam menganalisa atau membaca berita-berita yang beredar atau mendengar pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Bapak Paus. Jika pernyataan itu diucapkan hanya sebagai dalam kapasitas Bapak Paus sebagai seorang teolog misalnya, bukan sebagai penerus Rasul Petrus, maka pernyataan itu bukanlah pernyataan yang infalibel. Oke, jadi semoga video singkat ini bisa menjelaskan, meluruskan kesalahpahaman yang sering kita dengar seputar infalibilitas dari Bapak Paus, dan bisa membantu kita untuk menjadi lebih bijak di dalam mencerna informasi yang kita dengar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan menekan tombol subscribe, dan juga like dan bagikan link video ini kepada saudara dan juga sahabat-sahabat komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.